Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wiwit Aulia. Di sini saya akan memaparkan materi bab 3, yaitu fungsi-fungsi manajemen perkantoran. Kita masuk ke pengertian terlebih dahulu. Apa sih manajemen kantor? Nah, manajemen kantor adalah suatu pengelolaan data dan informasi tertulis yang dilakukan secara teratur, sistematis, dan terus-menerus mengikuti kegiatan organisasi, dengan tujuan untuk membentuk keberhasilan organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian, fungsi manajemen kantor sama dengan fungsi manajemen pada umumnya, di mana pengelolaannya terfokus pada lingkup pekerjaan kantor. Ada 4 fungsi manajemen perkantoran menurut Harold Kohns dan Cyril O'Donnell. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan adalah suatu proses pemikiran dan penentuan cara yang matang dari kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang. Dalam manajemen perkantoran, perencanaan merupakan aspek penting strategis karena menyangkut pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Tujuan pengorganisasian adalah untuk mengelompokkan kegiatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki agar pelaksanaan dari suatu rencana dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pengorganisasian dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pekerjaan kantor atau saling mengandalkan sehingga pekerjaan tidak dilakukan. Yang ketiga, penempatan pegawai atau staffing. Dalam penempatan pegawai, prinsip the right man on the right place adalah hal mutlak. Kebutuhan pegawai ini didasarkan kepada job analysis, kemudian job specification, untuk memilih siapa yang berhak untuk menempati suatu jabatan. Yang keempat, pengawasan atau controlling. Pengawasan pekerjaan kantor dimaksudkan untuk dapat mengawasi agar seluruh pekerjaan kantor dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Fungsi-fungsi pendukung kantor. Yang pertama, fungsi rutin, yaitu fungsi administrasi perkantoran yang membutuhkan pemikiran minimal mencakup pencatatan, pengarsipan, dan penggandaan. Yang kedua, fungsi teknis, yaitu fungsi yang membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang memadai. Yang ketiga, fungsi analisis, yaitu fungsi yang membutuhkan pemikiran yang kritis dan kreatif disertai kemampuan untuk mengambil keputusan, seperti membuat dan menganalisis laporan maupun membuat keputusan. Yang keempat, fungsi interpersonal, yaitu fungsi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar mengoordinasikan tim proyek. Fungsi ini biasanya dilakukan oleh staf administrasi sebagai jenjang karirnya sebelum naik menjadi manajer pada suatu organisasi. Yang terakhir, fungsi manajerial, yaitu fungsi yang membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan pemotivasian seperti pembuatan anggaran, staffing, dan mengevaluasi karyawan. Biasanya, fungsi ini dilakukan oleh staf tingkat manajer yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi suatu organisasi. Oke, sampai sini saja materi yang saya paparkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.